Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih atas penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, ya, dalam upaya untuk menerangkan ini semua. Meskipun tadi saya datangnya terlambat karena harus rapat di Balek, tapi saya ikuti secara virtual. Jadi seluruh penjelasan tadi sudah saya dengarkan semuanya dengan komprehensif. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih juga atas upaya-upaya untuk menelusuri, ya, memanggil misalnya yang bagian di pembuatan paspor dan sebagainya. Tapi ya, saya tetap mengkritik penjelasan dari Pak Dirjen karena terlihat penjelasan ini sangat defensif. Yang kita butuh bukan defensif dari imigrasi ataupun Kemenkumham, tapi yang kita butuh sebenarnya lebih pada solusinya. Ini kan tamparan yang keras bagi kita semua. Ini kita semua malu nih. Negara kalah sama seorang buron yang namanya Joko Chandra. Memalukan sekali. Yang malu tidak hanya aparat penegak hukum, ya, kejaksaan, Polri, mungkin juga Kemenkumham. Kita sendiri di Komisi 3 pun juga malu. Kok bisanya kita dikerjai oleh seseorang yang namanya Joko Chandra ini. Nah, karena itulah maka saya minta, lantas apa nih yang bisa dilakukan oleh imigrasi sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang ada. Tadi juga seperti pertanyaan Pak Beni, ada di mana? Betul, nanti pihak kejaksaan dan kepolisian akan mencari. Tapi kan juga harus ada peran dari imigrasi. Karena apa? Karena ya ini sudah kecolongan. Kalau kecolongan ya jangan lantas, oh kita nih sudah melakukan ini sulit dan sebagainya, perbatasan jauh. Tidak, kita cari apa yang bisa dilakukan. Ayo, sama-sama kita cari solusinya. Ya, bukan soal menyalah-nyalahkan, tapi kita cari solusinya. Ya. Nah, yang berikutnya, Joko Chandra ini kan tidak sendirian pastinya. Dia tidak mungkin mengurus hal-hal yang perintil-perintil yang kecil-kecil ini sendirian. Atau dia hanya mengandalkan 1-2 orang untuk mengurus ini semua. Tidak. Ini pasti melibatkan beberapa orang dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Kalau saya melihatnya ini ada keterlibatan jaringan. Yang selama ini kita suka dengung-dengungkan ini ada mafia hukum. Ya. Nah, jaringannya ini juga harus dibongkar. Jaringan ini bisa saja ada di mana-mana. Ya. Termasuk juga jaringan ini juga membantu baik itu keluarnya Joko Chandra pada 2009 yang lalu, ataupun juga masuknya lagi ke Indonesia, termasuk juga dalam hal mengurus paspor, itu pasti dibantu. Kenapa dibantu? Jadi bayangannya begini, Pak Dirjen dan jajaran imigrasi semua. Kalau saya seorang buron, ya, apalagi buron kelas kakap, tentu kalau saya mau mengurus paspor, saya nggak mau konyol. Saya datang ke kantor imigrasi, tahu-tahu saya ditangkap, nggak mau pasti. Saya pastikan dulu, ayo kamu pastikan semua aman, jalannya mulus. Bahkan dari perjalanan daratnya pun dari tempat dia menginap atau dia tinggal sampai ke kantor imigrasi juga harus lancar. Di tempat imigrasi harus dibuat sedemikian rupa supaya cepat. Kenapa? Kalau lambat nanti ada sesuatu ketangkap dia. Dia harus pastikan, oke, jam sekian saya datang, jam sekian saya dilayani, siapa yang melayani, waktunya selesai kapan, kemudian saya pergi lewat jalur mana. Nah, itu pasti yang harus saya persiapkan ketika saya menjadi buron untuk mengurus ini semua. Nah, oleh karena itu, kita jangan naif lah. Ya, coba bongkar juga siapa-siapa saja yang mungkin juga terlibat untuk membantu Joko Chandra ini, paling tidak kalau kita kaitkan dengan kewenangan imigrasi dalam hal membuat paspor. Ya. Nah, ini juga penting. Jadi kita juga berharap kita juga ada pembersihan. Jangan sampai ini jaringan menguasai kita semua. Nah, yang terakhir, saya berharap ya tetap ini menjadi perhatian penting. Karena apa? Kalau ternyata orang seperti Joko Chandra bisa masuk keluar Indonesia dengan leluasa, terlepas dari apapun dia mau lewat jalur resmi internasional ya ataupun lewat jalan-jalan tikus, ini kan berbahaya buat negara kita. Ya. Jadi mohon ke depan ini kita lakukan perbaikan. Ini buat keselamatan kita semua, keselamatan bangsa ini. Apa yang kurang, apa yang bolong, itu harus kita perbaiki. Nah, tapi terakhir, tadi sekaligus juga saya tekankan, solusinya apa?
apa yang bisa dilakukan imigrasi untuk membantu aparat penegak hukum menangkap Joko Chandra. Terima kasih pimpinan.